jadi tahu kesalahannya di mana dan kita memperbaiki. Dengan kita mendapatkan kegagalan, kita perbaiki, maka kegagalan itu dapat kita ubah menjadi keberhasilan. Bunda Les, sukses ya Pak. Bunda Listiawati, apakah jam tayang itu bisa berkurang Pak? Ya, jam tayang itu bisa berkurang. Ada 3 hal yang membuat jam tayang berkurang. Ya, yang pertama jam tayang itu kita merubah pengaturan publik menjadi pribadi, ya, menjadi privasi, itu juga berkurang jam tayang. Kita menghapus konten kita, itu juga berkurang, jam tayang kita juga berkurang. Yang ketiga yaitu jam tayang kita berkurang bila konten kita sudah melewati 1 tahun. Ya, bila konten kita sudah melewati 1 tahun, itu jam tayang kita berkurang. Ya, jam tayang kita berkurang. Jadi kalau konten kita, channel kita udah 1 tahun, terus konten kita ada yang udah 1 tahun, itu nggak akan dihitung oleh YouTube. Itu nggak akan dihitung ke YouTube, karena YouTube hanya menghitung jam tayang kita, hanya dalam 1 tahun. Ya, jadi konten-konten kita yang 1 tahun, yang belum 1 tahun ya, yang belum 1 tahun itu yang akan dihitung jam tayangnya oleh YouTube. Jadi jam tayang konten kita yang sudah 1 tahun itu jam tayangnya nggak berkurang. Jadi misalnya kita konten kita nanti di bulan ini nih, di bulan September itu udah sampai 1 tahun. Nah itu nggak dihitung yang sampai 1 tahun. Jadi bukannya berarti jam tayang hilang semua, hanya konten tersebut yang sudah 1 tahun itu yang akan mengurangi jam tayang. Itu sih. Saya juga menyesal Pak ngikutin YouTube dari tahun 2016 tapi baru upload sebulan ini ketika HP saya hilang. Nah, tapi kan pada saat HP dan itu dia, pada saat kita ber-YouTube kita kan menggunakan email pribadi. Makanya kita menggunakan pada saat kita benar-benar niat nih ber-YouTube, kita gunakan email pribadi. Kita gunakan email utama kita yang passwordnya jangan sampai kita lupa gitu. Jadi pada saat HP kita hilang pun kita aktifin di HP kita yang baru, maka YouTube itu tetap ada gitu. Nah, itu dia. Jadi untuk Bunda Lis harus tetap semangat nih. Untuk tetap semangat, anggap saja pada saat sampai dari 2016 pada saat ber-YouTube 2016, anggap itu sebagai pengalaman, anggap itu sebagai pembelajaran. Jadi pada saat kita mulai ber-YouTube lagi, kita udah paham nih, kita udah tahu caranya supaya kita bisa cepat mencapai 1000 subscriber dan mencapai 4000 jam tayang. Ya. Untuk teman-teman untuk mencapai 1000 subscriber, yang penting gimana caranya supaya kita bisa mencapai 1000 subscriber? Teman-teman silakan hadir ke konten-konten teman-teman YouTuber. Ya, pada saat itu kalian kita komen, kita tonton sampai habis, kita like, kita komen, terus kita subscribe, dan lihat siapa aja yang komen-komen. Pilih teman-teman yang udah komen di situ, yang komennya sesuai dengan kontennya, sesuai dengan videonya. Nah itu kita klik, kita kunjungin juga, kita subscribe juga. Jadi seperti itu, kita ngambil subscriber itu dari penonton yang sudah komen. Ngambilnya dari situ, itu akan lebih cepat nempelnya. Karena mereka yang udah komen sesuai dengan konten, ya, mereka yang udah paham dalam ber-YouTube. Jadi seperti itu. Bunda Listiawati, terima kasih banyak sharingnya hari ini Pak. Semoga sukses. Amin, amin. Semoga kita semua bisa sukses berjamaah.